1, 2, 3. Selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Kali ini kita mau ngobrolin nih visualisasi kebangsaan, di mana ini mau kita bahas itu adalah cara pandang kita Indonesia saat ini maupun di saat mendatang. Tapi kali ini saya nggak sendirian nih, ada teman saya Kevin, Fatur, Listian, dan juga Aji. Dan saya sendiri adalah Linda. Kita semua ini CPNS Otorita IKN. Tema ini sangat dekat nih sama kita. Karena di IKN ini sendiri akan menjadi simbol wajah baru Indonesia di masa yang datang. Betul banget. Kita ini hidup di sebuah era perubahan yang sangat besar. Pertanyaannya, seperti apa sih visualisasi bangsa yang ingin kita tampilkan? Apakah bangsa yang mudah terpecah karena banyaknya perbedaan, atau bangsa yang kokoh karena adanya persatuan? Iya, PR banget. Jadi kalau buat saya, visualisasi bangsa itu semacam cermin kolektif gitu ya, yang terlihat dari kita masyarakat Indonesia. Contohnya nih, misalkan kalau ada bencana gitu kan, itu warga kita tuh langsung tuh saling bahu-bahu membantu gitu ya, saling membantu. Jadi semangat gotong royongnya kelihatan. Oke, gotong royong itu sudah ada jadi DNA kita gitu. Gak sendirian, kamu gak bisa sendirian gitu. Nah, setuju banget tuh. Visualisasi bangsa juga bisa hadir melalui prestasi dari warga negara sendiri atau dari prestasi anak muda. Misalkan nih ketika kita melihat dari anak muda yang mereka bisa mengibarkan bendera merah putih di ajang internasional karena kemenangannya. Nah, sekeren itu. Nah, dari situ kita dapat merasa bahwa kita itu harus satu perjuangan. Nah, itu juga bisa disebut sebagai visualisasi bangsa. Menarik. Jangan lupa nih, visualisasi bangsa ini juga ada dalam budaya kita, seperti misalnya batik, angklung, rendang, dan sebagainya nih. Kalau bukan kita yang menjaga, nanti bisa-bisa diklaim sama negara lain nih. Makanya kudu sering masker rendang. Betul. Bahasa lawan, soto banyak. Pakai batik. Pakai batik. Ya, hal ini juga kan yang sering diingatkan dalam materi Laksatita nih. Jadi menjaga bangsa itu mulai dari menjaga identitas bangsa juga. Oke, kalau dulu kan bela negara ini identitas dengan angkat senjata yang fisik-fisik, tapi sedikit recall nih, kita kan dulu pernah diklamasin ya bela negara gitu, karena fisik banget nih, mental juga kita dianu gitu. Tapi di sekarang ini tuh kita tuh sadar kan kalau perjuangan tuh nggak menitik beratkan di angkat senjata gitu, tidak kemampuan kita di senjata ini nggak lagi di questioning lagi, nggak lagi dipertanyakan lagi gitu. Terus tantangan kali ini di era sekarang, era digital, menurut kalian apa sih? Nah, menurut aku tuh ya, salah satunya tuh polarisasi politik. Kan kita lihat ya di medsos tuh banyak orang yang saling bersih tegang, saling marah-marah, kayak cuma karena beda pilihan gitu. Beda pilihan politik, atau yang simpel-simpel ya. Bubur diaduk, apa bubur diobrol. Betul, bubur diobrol. Nasi padang, naspat, apa nasdang. Nah, betul banget. Padahal kan kita tuh satu bangsa gitu loh. Kayak kalau dibiarin kayak gitu, bakal persatuan kita bakal rapuh. Betul. Tambah lagi nih, itu disinformasi itu luar biasa gitu. Hoax itu ada di semua bidang, mau kesehatan, politik, agama, apa aja semuanya ada gitu. Padahal di era digital kayak gini nih, itu ya harusnya bela negara yang paling pertama dan utama itu kita harus jadi kritis gitu kan. Itu jangan gampang terprovokasi. Jadi informasi yang ada itu ya harus kita pikirkan dulu gitu kan. Gimana benar atau enggak? Betul. Nah, selain itu ada juga nih isu yang paling menggetarkan seluruh rakyat Indonesia, yaitu adalah korupsi. Ini Nggak selesai. OTT selalu ada tuh tiap hari. Kita tahu sendiri nih kemarin nggak lama banyak nih kasus korupsi yang sampai triliunan. Nah, ketika itu misalkan orang itu nggak korupsi dan uangnya bisa dialihkan ke yang lain, maka kemungkinan besar Indonesia akan menjadi negara yang baik. Apalagi kita sebagai ASN ya. Betul, kita harus menjaga integritas kita. Nah, ada juga ancaman tentang radikalisme dan terorisme nih. Ini bahaya juga. Dan ini juga bisa masuk ke negara kita melalui sosial media, internet, dan sebagainya nih. Jadi kita sebagai ASN perlu untuk menjadi semacam contoh lah, role model untuk kita memfilter konten-konten sosial media
untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Apalagi melalui HP ya. Betul. Siapa aja bisa dituhanin udah di situ. Betul. Kayak Taehyung. Nah, Jadi jelas ya, bela negara ini bukan soal angkat senjata nih, Betul banget. tapi betul. gimana cara kita menegakkan dunia maya, kayak ngefilter informasi gitu kan, biar kita tuh nggak kepapar yang namanya hoax, isu-isu radikal atau isu-isu yang kontemporer lain gitu kan. Selain itu kita juga harus punya yang namanya pemahaman agar bisa menjaga keberagaman ini. Ini tuh juga nyambung loh sama globalisasi. Jadi kayak globalisasi itu bikin arus budaya asing masuk ke Indonesia tuh deras banget gitu kan. Kayak kadang anak muda tuh lebih cas-cis-cus ngomong pakai bahasa asing atau mungkin lebih kenal artis luar negeri gitu daripada pahlawan kita gitu. Itu kan Iya. tantangan identitas bangsa kita. Iya, benar tuh. Yang paling kecil aja nih dari akarnya tuh bahasa aja banyak yang lebih mungkin bangga gitu pakai bahasa asing. Sebenarnya nggak apa-apa sih pakai bahasa asing gitu Iya. kan. Cuma jangan sampai bahasa Indonesia ini terlupakan gitu. Apalagi kita nggak bangga gitu. Belum lagi sekarang tuh banyak kasus bahasa daerah tuh sudah mulai hilang. Nah, Dan juga yang beberapa kasus kita lupa nih kosakata bahasa Indonesia, tapi ingat kosakata bahasa Inggrisnya. Nah, gitu. Nah, kalau dari segi ekonomi nih, dari masuknya e-commerce ini membuat banyak sekali produk asing yang masuk. Nah, itu menjadikan produk kita lokal itu kalah saing dengan produk asing. UMKM kita ya. Nah, betul. Oh. Padahal kan UMKM itu kan menjadi program penyumbang dari PDB kita yang paling besar, kemungkinan sebanyak 60%. Padahal itu membuat Indonesia lebih berdaya. Betul. Nah, kalau kita bisa membeli produk sendiri, produk dalam negeri itu kan juga merupakan salah satu bentuk bela negara. Seperti itu. Nah, mewujudkan identitas bangsa ini juga bisa melalui pembangunan infrastruktur nih teman-teman. Salah satunya IKN nih, tempat kita bekerja sekarang. Karena IKN ini bukan sekedar memindahkan ibu kota, tapi dalam prosesnya juga menonjolkan simbol-simbol transformasi seperti pembangunan kota hijau, kota inklusif, dan berbasis teknologi, tapi tetap berakar pada budaya bangsa. Jadi inilah yang ingin ditampilkan dari Indonesia untuk dunia, yaitu modernitas tapi tetap berakar pada budaya-budaya Nusantara. Itu PR kita nih sebagai pionir ASN IKN-nya. Terus kalau gitu apa sih yang bakal kita tawarin gitu kan? Aksi nyata kita yang bakal kita lakukan tuh apa buat negara ini? Nah, apalagi kalau kita jadi PNS ya, itu mulai dari disiplin dan kerja integritas. Itu contoh sebagai ASN di IKN gitu. Kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang paling teladan lah, paling bagus untuk pelayanan publik. betul. Dan nggak cuma di dunia nyata aja nih, tapi juga di dunia maya gitu ya. Bagaimana kita tuh harus bijak banget tuh menggunakan media sosial. Jangan sampai kita ketermakan isu atau paling parah kita yang jadi sumber hoaxnya. Justru media sosial itu harus kita jadikan senjata tuh, senjata buat kita kampanye hal-hal yang positif, yang mulai dari budaya kita, prestasi kita gitu kan, termasuk juga UMKM kita gitu, dan ya terutama juga pembangunan gitu ya, termasuk ya pembangunan IKN ini. Makanya jangan asbun ya kan, itu bisa jadi bumerang nih buat kita sendiri gitu kan. Nah selain itu juga ada nih, kita harus mendukung dari produk lokal. Nah sekecil apapun itu, apa namanya, kontribusi dari produk lokal itu nantinya akan menjadikan kemandirian ekonomi. Nah kita sebagai CPNS, apalagi kita PNS di IKN, kita harus saling mendukung UMKM yang ada di sekitar IKN, karena itu menjadikan jantung kita ekonomi ke depannya. Biar masyarakat berdaya juga. Betul sekali. Nah, yang paling penting juga kita harus terus untuk mengembangkan kompetensi teman-teman. Kita harus terus belajar menghadapi dunia yang semakin berubah ini. Gimana caranya kita bisa mewujudkan birokrasi yang efisien, tapi tetap relevan dengan perkembangan dunia teknologi masa kini, tapi juga tetap memegang nilai-nilai budaya bangsa. Oh, jadi ini dari segala inti yang bisa saya garis bawahi nih, visualisasi bangsa itu adalah wajah Indonesia yang pengen kita tampilin nih. Misal nih kita ingin bersatu dalam keberagaman, terus kuat menghadapi tantangan, apalagi tantangan di era digital sekarang lebih seram kan. Terus maju di kaki sendiri. Apalagi IKN ini kan sebagai simbol perubahan, apalagi kita sebagai pionirnya, tapi semangatnya tetap berakar pada Pancasila. Betul banget. Indonesia tuh ada karena kita. Ah, Kalau itulah. bukan kita yang cinta bangsa ini, siapa lagi gitu.
Jadi apa teks? Kami bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Goodbye, ketemu lagi. Bye. Hmm.